Coba nih lihat. Sampai-sampai suami kamu ini gak mampu buat beli yang baru. Ini mas, suami istri tuh kayaknya udah patungan mas. Dari topinya aja udah hampir mirip tuh. Ini Umar, kamu pikir kita itu mau duduk di lesehan? Hah? Kamu aja kursi cuma satu kayak gini, kamu ngajak ngopi ke dalam. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa. Loh mas, dari tadi aku cariin kamu, ternyata kamu di depan. Dah, duduk dulu. Ini aku lagi nungguin kamu juga, soalnya kan kamu tadi juga beres-beres. Jadi sekarang kita harus pergi ke sawah. Aku juga mau benerin jalan sawah yang udah rusak. Jadi kalau kita lewat di sawah itu, kita mau ke sawah, kerja di sawah, jadi kita enak jalannya sayang. Lagi kan sekarang kadang hujan, jadi jalannya kalau sempit kan licin. Oh ya, aku minta maaf sama kamu. Jadi kita kan udah bertahun-tahun nikah, tapi kehidupan kita masih miskin kayak gini. Aku malu aja sama kamu. Coba deh sekarang kamu lihat. Rumah kita udah banyak yang bolong begini. Dan aku cuma mau bilang sama kamu. Aku janji sama kamu. Suatu saat nanti aku bakalan buat hidup kita lebih baik. Kamu sabar aja, meskipun banyak orang yang suka ngata-ngatain kita. Kamu gak usah tanggepin dulu, oke? Itu Mas Umar. Mas, kamu udah mau berangkat? Iya nih, kayaknya sekarang aku lagi ada acara di kantor. Jadi aku harus cepet-cepet. Iya, tumben banget sih kamu nggak kayak biasanya. Kamu mau jalan ke kantor. Ini pagi banget loh Mas. Ya, aku juga tahu kalau sekarang ini lagi pagi banget. Oh ya, kamu emang nggak ada acara kemana gitu? Mau arisan atau kemana? Aku kayaknya ke rumah temen aku aja deh di sebelah. Karena kan di rumah juga bosan Mas sendirian, nggak ada kamu. Aku itu nggak pernah peduliin tentang omongan orang-orang Mas. Lagian juga ini kan udah takdir aku. Ini udah hidup aku. Jadi untuk apa aku mikirin omongan orang lain? Jadi kamu tenang aja. Mungkin sekarang kamu tetap fokus kerja. Apapun yang terjadi dengan keluarga kita, yang penting kita tetap usaha untuk membangun keluarga yang harmonis. Ya udah deh, sekarang begini aja. Aku mau ngajakin kamu sekarang pergi ke sawah. Gimana? Daripada kita di sini kan? Boleh, yuk. Boleh. Kita berangkat sekarang. Udah, pintu udah dikunci semua. Pintu udah aku kunci semua kok. Jadi kita bisa berangkat sekarang. Ya udah, ayo. Jadi yuk. Oh iya, bentar. Kamu ini gimana sih, Mas? Ini tuh kurang rapi, Mas. Rasanya tadi sudah. Ya, menurut kamu bener. Tapi dilihatnya dari orang, nah. Ternyata kamu apa ya? Nggak pernah berubah ya? Kalau penampilan emang tetap nomor satu pokoknya. Mas, kamu itu penampilannya tuh dilihat dari siapa istrimu. Kalau penampilan kamu aja udah amburadul, itu yang pasti dihujat tuh istrinya, Mas. Ya. Perkataan kamu emang selalu benar. Oh, makanya aku selalu nurut sama kamu. Kamu sekarang bawa kendaraan sendiri atau dijemput? Enggak, aku sekarang lagi nungguin temen nih. Aku kayaknya bareng dijemput, lagi nggak bawa kendaraan Ya sendiri udah deh. sih. Aku cuma bisa ngingetin ke kamu kalau kamu nggak usah macam-macam di luar sana, apalagi di kantor tuh sama teman-teman kamu. Tenang, kamu itu sudah cantik. Jadi aku nggak mungkin sampai pergi ke wanita lain, apalagi sampai main-main kayak gitu. Apalagi kehidupan kita yang sekarang itu sudah enak banget, Mas. Jadi kayaknya kamu nggak perlu lagi tuh cari kepuasan di luar sana. Aku masih kurang apa, peduli juga udah kan dari dulu aku selalu kayak gini orangnya. Ya, pokoknya kamu itu sudah sempurna di mataku. Mas, bentar. Itu kayaknya pasangan miskin yang rumahnya udah mau roboh, Mas.
Di samping rumah kita. Iya. Gimana kalau kita samperin aja, Mas? Boleh. Mumpung kamu masih belum jalan. Iya, iya, iya. Ayo. Ayo. Mas, teman kamu kemana sih, Mas? Kok masih belum datang? Gak tahu juga ya. Kamu Tapi- ngerasa ada yang ini nggak? Ada yang bau-bau apa gitu? Oh, ternyata ada tetangga. Ini ya mas, kita kan tetangga udah bertahun-tahun juga. Iya. Kenapa sih masih begitu? Saya memang kerjanya ya begini mas, tapi jangan dibilang bau juga. Saya kan juga punya perasaan mas. Saya nggak mau bermasalah, mas kan orang kaya di sini, jadi saya nggak mau lah terjadi sesuatu atau keributan. Saya juga pengen tenang mas hidup di sini. Yang cari masalah siapa di sini? Aku kan cuman ngerasanya kayak gitu. Ya wajar dong kalau orang kaya itu terbiasa wangi, terus ada bau-bau nggak enak itu udah terbiasa. Tapi nih ya, Mas, aku tuh bersyukur banget, Mas, karena dapet suami kayak kamu, Mas. Udah kerjanya enak, terus tiap hari kamu bisa naik kendaraan sendiri atau enggak dijemput sama temen kamu. Yang pastinya kerjaan kamu itu ruangannya pakai AC, nggak perlu panas-panasan di jalan apalagi di sawah, ya kan, Mas? Betul banget lah sayang. Ya berbeda dengan orang di sebelahku ini. Ya kita kan memang sudah jauh kastanya antara langit dengan bumi. Ya kalau apa ya, Cita, aku cuman mau ngingetin sama kamu. Kamu kan sudah bertahun-tahun juga ya nikah sama dia, tapi kehidupan kamu masih tetap aja tinggal di rumah reot. Terus pekerjaan suami kamu cuman bertani. Coba nih lihat, sampai-sampai suami kamu ini gak mampu buat beli yang baru. Ini, Mas, suami istri itu kayaknya udah Aduh. kapelan, Mas. Dari topinya aja udah hampir mirip tuh. Kamu itu laki-laki sebenarnya mau usaha apa enggak sih? Nah, kamu bisa nih senengin anak orang nih, jangan hidup susah terus. Mau nyenengin gimana, Mas? Dari segi pakaian aja, kayaknya tiap hari tuh pakaiannya setelah dicuci kering lalu pakai lagi. Mas Umar, Mbak Leli, sebenarnya kehidupan saya itu nyaman-nyaman aja bersama suami saya. Jadi tanpa perlu kalian juga omongin seperti itu, saya nggak merasa bahwa saya kecewa dengan keadaan kehidupan saya saat ini. Udah sayang, kamu nggak perlu merendah terus di hadapan mereka. Kita diem juga dijadikan mainan kan dari kemarin. Udahlah, Ya nggak apa-apa. jelas lah kamu bilang nyaman, karena kan kamu mau hidup seperti kita berdua juga nggak bisa. Jadi ya kamu patut syukuri aja hidup kamu yang sekarang. Tapi Mbak, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau seandainya kalian sekarang lagi di atas, mungkin bisa jadi suatu saat nanti saya dan suami saya bisa menyusul kalian. Kamu jadi orang ya, nggak usah nebak-nebak kayak gitu. Aku itu nggak bakalan jatuh miskin seperti kalian berdua. Uang aku itu sudah banyak. Ya bisa aja kan uang hasil korupsi atau apa. Apa kamu bilang? Aku korupsi? Enggak, Mas. Benar aja kamu. Maaf mas, saya keceplosan. Saya kan cuma orang nggak punya mas. Tapi ya wajar aja sih, Mas, kalau dia itu bilang uang hasil kamu kerja itu dibilang korupsi, karena kan biasalah orang iri, Mas. Jadi ya gitu Iya deh. sih. Iri tanda tak mampu. Makanya Cinta, aku saranin nih sama kamu, mending kamu tinggalin aja laki-laki ini daripada kamu terus-terusan hidup susah, miskin ya, kekurangan makan. Penampilan kamu juga kayak gitu. Nih lihat, minimal tuh kayak gini perempuan, modis. Jangan cuma pakai daster yang 10 ribuan kayak gitu. Meskipun daster ini 10 ribuan, tapi ini daster favorit saya kok Mas, karena suami saya yang belikan. Ya jelas dong jadi daster favorit, karena kamu mau pakaian yang lebih rapi kan nggak punya. Jadi ya daster itu bakal jadi daster favorit kamu sampai kapanpun. Udah sayang. Sekarang kita sabar aja, gak apa-apa. Mungkin kehidupan kita suatu saat nanti ya gak akan lama lagi lah. Kita bakalan kasih tahu sama mereka kalau kita juga bisa jadi orang kaya. Jadi kamu sabar aja, gak usah dengerin omongan mereka. Apa-apa kamu bilang, kamu bakal jadi orang kaya. Kamu bakal jadi orang kaya kalau kamu itu ngejual sawah orang. Ngimpi kamu itu jadi orang kaya. Ya, Udah Mas. saya kan gak mungkin juga jual sawah orang mas. Saya juga takut di penjara. Ya makanya gak usah berangan-angan jadi orang kaya dong. Udah miskin-miskin aja. Baik kalau gitu Ya kita udah minta maaf. kita sekarang mending ke sawah aja. Mas, saya minta maaf ya. Saya harus pergi ke sawah dulu, permisi. Lain kali kalian kalau mau ke sawah jangan lewat depan rumah aku ya.
Aku sih sebenarnya kasihan sama kehidupan mereka, cuman mau gimana lagi. Mana teman kamu, Mas? Kayaknya Pak Romi nelfon aku nih. Mas, sebentar ya. Pak Romi. Ya. Halo? Iya Pak Romi. Oh, sudah ada di sekitar sini. Bos? Bos ngapain datang ke sini? Oh gitu. Iya. Sayang. Katanya sih bos sedang berada di sekitar sini, tapi aku nggak tahu ngapain. Bos kamu, Mas? Iya. Oh, mungkin dia lagi survei mau ngasih bantuan sama warga-warga yang miskin ya kayak bisa gitu. jadi sih, Mas, karena kan Ya, masyarakat di sini rata-rata butuh bantuan juga, apalagi yang barusan itu. nah kalau itu mah sudah berhak, dia itu wajib mendapatkan beras, minyak, gula dan segala macam. Tapi yang lebih heran lagi, biasanya bos itu kalau ada acara, ada kunjungan ke tempat-tempat seperti ini, dia tuh biasanya hubungin aku dulu. Tapi kenapa jadi kayak gini ya, langsung aja ya? Atau mungkin dia mau turun tangan sendiri kali, Mas. Karena ya dia nggak mau ngerepotin kamu, karena kamu tadi kan juga bilang kamu ada acara, Mas. Iya juga sih, tapi udahlah, nggak usah dipikirin. Cuman ya nggak etis aja kalau misal bos itu datang secara tiba-tiba. Iya, udahlah Mas, kamu tuh harus berpikir positif aja. Tapi kamu di kantornya nggak ada macam-macam kan, Mas? Ya enggak lah, untuk apa aku macem-macem. Ya udahlah. Mending kita ke sana aja. Kita temui Pak Romi. Dia katanya ada di ujung persawahan itu. Aku ikut. Ya udah, nggak apa-apa kalau emang kamu, daripada kamu gak ada teman kan Yaudah di deh, sini. ayo. Ayo, Mas. Ada apa ya? Pak, jangan cepet-cepet dong. Saya ini lagi pakai heels. Nanti kalau saya jatuh gimana? Kamu itu harus mikir, ini sudah siang, kita itu diberi tugas sama Pak Gita untuk memantau bos kita di sini. Aduh, ini mana panas banget. Emangnya kita nggak bawa mobil aja, Pak? Kamu lihat dong, akses jalannya di sini tuh kecil, mobil nggak masuk ke sini. Kamu mau mobil kamu itu bisa baret lewat jalan ini? Ya nggak mau sih. Tapi capek juga, Pak. Lama-lama jalan kayak gini. Ya udah, kamu itu nggak usah ngeluh terus. Nanti kalau semisal kita ketahuan sama Pak Gita, kerjaan kita itu cuman leha-leha seperti ini, kita itu bisa dimarahin sama Pak Gita. Bentar deh. Emangnya kita mau ngapain sih kesini? Kita itu mau memantau bos kita yang ada di desa ini. Hah? Emang Jadi- kamu nggak tahu kalau kita itu masih mempunyai bos lain? Ya enggak. Aku ya taunya cuma Pak Gita. Kalau aku itu sudah tahu lama kalau kita itu mempunyai bos utama di kantor kita. Pak Gita itu cuman tangan kanannya bos yang kita cari sekarang ini. Ya, sorry. Aku kan nggak tahu. Terus, ini masih jauh nggak? Soalnya ini udah panas banget. Mana aku capek banget lagi. Udah deket kok. Bentar lagi ada pertigaan belok kanan ada perempatan lurus, perempatan lagi ada pertigaan lagi. Nggak bisa. Kayaknya aku harus naik Grab aja. Grab, ini itu desa ya. Ini bukan di kota, mana mungkin ada Grab atau ojek online di sini. Gak mungkin, ojek aja di sini itu jarang. Karena orang sini itu jarang yang mempunyai motor. Dengar? Panas banget ya. Panas banget. Sawahnya juga masih belum nyampe, saya. Kayaknya aku pulang dulu aja deh, Mas. Pulang dulu aja. Kamu emang berani buat pulang? Berani. Kan agak jauh, sayang. Atau kamu lewat depan aja, entar lagi gak apa-apa. Udah nggak apa kalau depan, karena kayaknya aku nggak kuat sama panasnya, Mas, di sini. Ya daripada nanti kamu sampai keringetan kayak gini kan. Kasihan juga sama kamu. Tapi nggak apa-apa, kamu aku tinggal. Ya udah, gak apa-apa. Gini sayang, aku janji sama kamu, karena barusan kita juga habis dikata-katain sama orang. Aku sakit hati. Yang terpenting nanti kehidupan ke depan kita bakalan enak. Aku janji sama kamu. Kamu nggak usah ambil pusing omongan-omongan mereka. Kamu tenang aja. Aku yakin kok omongan mereka itu nggak perlu kamu jadikan sebagai beban pikiran. Karena mereka juga belum tentu lebih baik daripada kamu. Ya udah deh kalau begitu. Ya udah, kalau misalkan mau balik, aku antar nyampe depan dulu ya.
Ya udah kalau gitu. Bentar. Kamu ternyata cantik juga ya kalau dilihat. Ih, kamu mah. Kamu ingat ya aja kalau kayak gini biar aku bantuin ya. Enggak, ya emang udah kepleset, jalannya sempit kok. Hati-hati dong Mas, kamu. Aku biar gak jatuh lagi. Gimana aku antarnya kamu sampai di sini aja. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati. Aku mau pergi pulang dulu sebentar. Udah, jangan lupa nanti sampai di rumah siapin aku es. Es apa? Es teh lah. Ya udah kalau gitu aku bakal nyediain minuman yang paling enak buat suami aku. Salim dulu dong. Dadah. Ingat, nyampe di sana gak boleh macem-macem. Kalau ada yang macem-macem nanti kamu tinggal bilang aja laporan sama aku, oke? Oke, ya udah kalau kita aku pulang dulu. Bye. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu. Aduh, istri aku cantik banget. Aku janji setelah ini aku bakalan bikin dia bahagia. Ya udah deh kalau begitu, aku lanjutkan buat baca sawah dulu. Aku bentar aja, aku khawatir istri aku kenapa-napa barusan soalnya udah ketemu sama tetangga yang usil itu. Aduh, sakit juga ya ternyata jatuh. Untung ditangkapin sama istri aku. Ya udah deh. Jadi udah deh, kamu itu nggak usah bawel. Aku itu juga capek ya, jalan kaki mulai tadi dari ujung sana sampai sini. Aku juga capek. Lagian aku udah ngubungin Pak Umar kok di sini. Pak Umar itu orang sini dan dia sekarang udah kaya di sini. Semenjak dia kerja di kantor kita. Jadi Pak Umar orang sini. Terus gimana? Kamu tahu nggak alamatnya? Alamat siapa Pak Umar? Iya, alamat bosnya. Kalau alamatnya aku itu tahu. Udah deh, bentar lagi aku bakalan telepon Umar biar kita dijemput di sini deh. Tapi kita jalan dulu ya, sebentar ya. Kita jalan. Aduh, aku nggak bisa kayaknya. Kayaknya aku harus butuh bantuan deh. Pak Umar, telepon aja suruh ke sini. Aduh, gini nih, kalau aku bekerja sama seorang perempuan, ribet. Bu Intan itu harus gercep, harus gerak cepat. Kalau pekerjaan ini sampai gak beres, kamu tahu sendiri sama Pak Gita. Kalau dia udah ngomel, jangankan tanah yang bergetar. Gunung aja bisa meletus dengar suara dia. Duh, bentar deh. Jadi pertanyaannya, emang kamu tahu mukanya si bos kayak apa? Kalau sama mukanya aku nggak tahu, kalau sama alamatnya aku tahu. Kan cuma tinggal nanya doang di sini. Duh, ntar malah salah orang lagi. Nggak mungkin. Makanya kan ada pepatah. Malu bertanya, sesat di jalan. Udah, yuk. Capek banget deh aku. Ayo. Iya. Mana sih? Kita ada juga. Nah, ini dia. Pak Umar. Ya. Aduh Pak. Rumah Bapak itu akses jalannya kurang lebar Pak. Mobil itu nggak masuk. Dari ujung sana sampai sini aku itu jalan sama Bu Intan. Kenapa kamu itu nggak lewat akses jalan yang dari sini, bukan dari sana? Ya karena kita nggak tahu Pak, kan kita baru pertama kali ke sini Pak. Google Map itu menunjukkan kita itu harus lewat jalan itu. Mana mungkin saya tahu daerah sini kan aku nggak tahu. Nah, udahlah, gak usah dipermasalahin. Intinya Pak Gita itu, bos kita, ngapain datang ke tempat-tempat seperti ini? Yang datang ke sini itu bukan bos Gita ya. Bosnya bos Gita. Di atasnya Pak Gita itu cuman tangan kanan dari bos yang kita cari sekarang ini. Yang benar Pak Rumi? Ya maklum lah, kamu kerja di kantor kita kan masih 2 tahun. Jadi kamu itu nggak tahu kalau di atas Pak Gita itu masih ada bos lagi. Kamu gimana sih Mas? Kok bisa nggak tahu? Ya aku kan baru 2 tahun kerja di Kalau kantor. jangan-jangan kamu kerja itu cuma main-main ya? Ya enggak lah. Ya udah deh, daripada ribet nih alamatnya. Tuh, tahu nggak? Jangan. Ini kan alamat di samping rumah kita. Kalau alamat ini Pak Rumi ya. Udah, Ini mahal. aku tahu. Tuh rumahnya yang reot. Kamu kalau ngomong tuh dikira dong.
Gini ya Pak Romi, di sini orang yang paling kaya itu cuma aku seorang. Bener tuh, rumahnya reot. Tapi masa Waduh, mungkin sih? Gak mungkin seorang bos itu tinggal di rumah yang reot kayak gini. Tapi Pak Bu, maaf bukan saya mau ikut campur, tapi emang bener alamat itu menuju ke rumah itu. Tapi nggak mungkin. Dia itu siapa? Adik kamu? Iya dia istri aku lah. Oh, kamu pinter ya cari suami istri. Kamu jangan gitu lah, gak enak nih ngomongnya. Kamu itu harus sopan. Aku itu kayak gini masih atasan kamu. Ya iya, cuman ya Pak Romi kan kelewatan kalau misal ngebahas istri saya. Intinya ini kan mau ya nyamperin bos lah, kayak gitu. Ya udah deh, mending kita langsung samperin aja. Ya meskipun aku masih nggak percaya kalau itu rumah bos dari bos kita. Atau jangan-jangan bos itu nyamar ya jadi orang yang miskin tinggal di rumah reot. Apa begitu Pak Romi? Nggak mungkin lah. Ini itu kisah nyata, bukan film India. Iya benar juga. Ngapain juga bos kita mau nyamar jadi orang miskin sedangkan dia itu orang terkaya di kantor kita. Gimana kalau kita langsung samperin aja Mas, kita tanya ke istrinya. Kayaknya istrinya ada di rumahnya deh Mas. Iya, boleh juga sih. Tapi kalau misal beneran nih dia itu atasan aku, waduh bisa bahaya nih, jabatan aku bisa hilang nih. Tapi kamu nggak perlu mikir ke situ Mas. Ya udah deh, mending kita samperin aja. Kalau memang dia adalah bos kita harus hormat sama dia. Yang penting kita bisa sampai ke alamat yang ditujukan oleh Pak Gita. Mas, tapi gimana Mas kalau dia benar-benar bos dari kamu? Bisa mati kita Mas. Ya udahlah, lupain aja hal itu. Kita harus positive thinking. Ya gimana ya Pak Romi, soalnya dia itu orangnya ngeselin. Tiap pagi sering lewat depan rumah saya. Ya gimana gak ngeselin lah, kamu itu terus cari-cari masalah kok. Kamu nggak di desa ini, nggak di kantor, kamu sering mencari masalah di kantor. Udah. Mending kita langsung ke rumah itu aja daripada tengkar di sini. Iya Bu Intan, monggo. Ayo. Gak apa-apa lah. Aku pulang dulu. Ya meskipun aku kasihan sama Mas Bagas, dia pasti sendirian di sana. Tapi aku kan keadaannya lagi pusing banget. Di sana juga panas. Kalau seandainya aku pingsan nanti, yang ada malah bikin Mas Bagas malah ribet. Bikin susah Mas Bagas juga. Ya udahlah, mending aku pulang dulu. Aku siapin minuman sama makanan buat suami aku. Kamu Maria, tinggal di lawan. Nah ini rumahnya yang aku maksud. Reot kan? Iya reot sih, tapi masa mungkin bos kita itu mau tinggal di rumah sereot ini. Pak Romi sudah aku kasih tahu. Dan Assalamualaikum. aku juga sudah menjelas. Ini ada apa ya? Rame-rame di rumah saya. Ini nih orangnya. Silakan masuk. Nggak usah mbak. Sini dulu. Pak Umar boleh? Sama marah-marah kayak gitu. Mbak yang pemilik rumah ini, Iya, ini rumah saya, Pak. Ada apa ya? ngomong-ngomong mbak kerja apa ya? Saya ibu rumah tangga, Pak. Oh ibu rumah tangga. Kalau suami mbak? Suami saya sebagai petani. Petani. Wah Pak Umar, mungkin Pak Gita ini salah alamat nih. Salah ngasih alamat kepada saya nih. Gak mungkin kan kalau bos kita itu seorang petani. Ya itu. Kamu ngadu ya? Dari mana kamu tahu alamat kantor aku? Kamu ngadu? Setiap pagi aku ceramahin kamu terus kamu ngadu gitu biar aku dipecat. Hah? Maaf, Pak Umar. Ini maksudnya ngadu kayak gimana ya? Saya nggak tahu apa-apa. Kamu tuh jangan pura-pura bego atau apalah. Buktinya orang-orang penting bisa datang ke gubuk kamu ini. Hah? Iya kan? Memangnya Bapak sama Ibu orang penting? Kedatangan kita ke sini itu untuk mencari bos kita yang ada di desa ini. Tapi saya kurang tahu ya, Pak. Karena saya cuma tinggal sama suami saya aja. Pak, mungkin bos dari Bapak dan juga suami saya tuh memang bener Pak salah alamat. Gak mungkin dong kalau atasan kalian itu rumahnya kayak gini udah mau roboh. Gak mungkin lah bos kita itu yang jelas berpenampilan mewah dan rumahnya itu yang jelas mewah juga. Bukan seperti pembantu seperti ini. Yang Bapak maksud pembantu siapa, Pak? Ya Saya. kamu lah. Siapa lagi? Saya bukan pembantu. Saya istri dari suami saya. Saya ibu rumah tangga di sini. Ini rumah saya.
Ya nggak tahu lah, kamu pembantu atau istri dari suami kamu atau kamu itu pembokat atau siapa, aku nggak mau tahu ya. Yang jelas aku itu kesel. Aku mulai tadi muter-muter jalan dari ujung sana sampai sini, cuman mencari bos kita yang katanya ada di sini. Ternyata ketemu sama gembel kayak kamu. Bapak ini kenapa sih Pak? Kenapa tiba-tiba datang ke rumah orang marah-marah kayak gini? Sinta, Nggak tahu sopan-santun banget ya? kita itu ya harusnya bertemu sama seorang bos. Tapi nyatanya apa? Kita malah ketemu sama kamu. Ya tapi Pak Umar nggak bisa marah-marah kayak gini sama Gini saya ya. Pak. Alamat yang dituju itu emang rumah kamu. Tapi aku yakin bahwa bos itu salah naruh alamatnya. Ngasih alamat juga salah. Omar, dia itu siapa sih? Nah, Gembel aja, sombongnya sampai selangit. gini Pak Romi, dia itu tetangga saya. Cuman dia itu hidupnya emang sudah serba kekurangan. Ya kayak gini lah. Dia itu sampah masyarakat di sini. Oh, jadi dia itu sudah miskin tujuh turunan. Betul Hah? banget. Makanya dia ngomongnya itu berpatah-patah seperti anak yang baru lahir dari dalam got. Ya karena dari dulu dia itu emang gak berpendidikan orangnya Pak. Dia aja tamatan SD. Aduh, apalagi tamatan SD tuh. Mending gini aja deh. Kamu nggak punya nama lengkap dari bos atau apa gitu? Aduh udah. Kalau sama namanya aku tahu, namanya itu Bagas. Kalau sama fotonya aku nggak tahu. Apa? Bagas? Kamu kenal? Bagas itu suami saya, Mas Bagas. Alah, udah deh, kamu nggak usah ngaku-ngaku. Sampai juga. Tuh kerjaan udah selesai. Aku pengen merasakan dan mencicipi es buatan istri aku tercinta. Pasti dia udah nyiapin nih. Dan aku udah kangen banget sama dia. Padahal cuma barusan. Tiap hari aku harus kangen sama istri aku. Aku kan sayang banget sama dia. Walaupun hidup pas-pasan begini, tapi punya istri yang oke, yang pengertian, mantap banget. Ya udah deh kalau begitu. Aku samperin istri aku dulu. Sekarang suami kamu mana? Suami saya lagi di sawah kerja. Nah, itu Kalau Pak Romi. memang Bapak sama Ibu mencari suami saya persilahkan kalian masuk dulu. Tunggu di dalam, nanti suami saya bakal pulang kok. Nggak usah. Pak Romi, gini aja. Mending kita pergi aja dari sini. Kalau nggak gini aja, kamu susul suami kamu sudah datang ke sini. Mana suami kamu? Suami saya masih di sawah Pak Umar. Ya. Tadi saya juga udah bilang kalau saya harus pulang dulu. Karena keadaan saya juga kurang enak badan. Panggil Tapi- aja. Aku ada kepentingan. Tapi menurut aku nggak mungkin deh kalau bos kita itu suaminya dia. Mana mungkin bos kita itu punya istri yang modelan kayak gini? Iya, tapi benar Ya, sih apa kata Pak benar. Umar. Mending kamu susul aja suami kamu daripada kita lama-lama di sini. Waktu aku itu lebih berharga daripada ngomong sama orang miskin kayak kamu, ya? Tapi saya juga kan sebagai istrinya pengen tahu yang dimaksud bos-bos itu bos apa ya? Saya nggak ngerti. Kamu itu banyak omong ya. Biar kita berempat interogasi aja suami kamu. Sebenarnya dia itu siapa sih? Nah, dan siapa tahu suami kamu itu kenal sama bos yang aku maksud itu. Bukan Pak, kayaknya suami saya itu bukan bos yang kalian maksud. Suami saya itu orang biasa, dianya seorang petani. Udah, mungkin sekarang sembari nunggu suami saya, kalau memang butuh informasi dari suami saya, kita masuk ke dalam yuk, kita ngopi-ngopi. Yuk. Apa? Kamu ngajak kita ngopi? Iya, di rumah saya. Dari tadi aku sudah sabar ya ngeladenin kamu. Parmi, kayaknya kesabaran saya sekarang sudah habis buat ngeladenin wanita ini. Bagus, Umar. Umar. Luapkan semua emosi kamu terhadap wanita ini, Umar. Pak Umar, kursi saya mau Kamu dimana? pikir kita itu mau duduk di lesehan? Hah? Kamu aja kursi cuma satu kayak gini, kamu ngajak ngopi ke dalam? Tapi kenapa Pak Umar hancurin kursi saya, Pak? Lagian ini sudah nggak layak pakai. Udah, Sakin aja, Mas. Kamu masih mau ngambil ini? Nih. Pak Umar udah cukup. Paku semua, Pak Umar. Gak mungkin kuat. Namanya juga orang miskin itu gak mampu buat beli sofa. Kakinya aja kurang satu. Pak Umar nggak berhak buat ngerusakin barang apapun ada di rumah saya. Itu semua hasil dari kerja keras suami saya, Pak. Perlu aku beliin sofa? Hah? Perlu. Berapa perlu. sih harganya itu? Memang barang ini nggak ada nilainya, Pak. Buat Pak Umar dan buat kalian semua. Tapi kalau sampai kalian memperlakukan keluarga saya seperti ini, saya nggak terima, Pak Umar. Udahlah, aku itu bodo amat. Mau itu rusak kayak mau apa kayak bodo amat. Udah, kamu gak usah sok-sokan sedih kayak gitu. Mending kamu masuk sana. Mending kita pergi aja deh, Pak. Betul Pak Rumi, mending kita ke rumah saya aja. Kita ngopi bareng.
daripada kita terus ngeladenin ini wanita stres lama-lama. Nah, lebih baik ngopi di rumah Pak Umar daripada ngopi di gubuk derita yang nggak ada bagus-bagusnya. Iya. Kalian mau Lagi kemana? kita telepon Pak Gita aja. Kalian habis ngerusakin barang yang ada di rumah aku. Kalian mau pergi? Masih berat. Ayo Pak Romi. Pak Umar ganti rugi Pak Umar. Ini kan kursi favorit suami aku. Kalau kayak gini, pasti suami aku bakal dalam bahaya. Kalau sampai Pak Umar dan teman-temannya datang ke tempat suami aku yakin suami aku pasti bakal diapa-apain sama mereka. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau sampai suami aku nanti pulang, aku yakin dia pasti kecewa karena ada orang yang udah datengin aku. Aku bingung deh, aku harus jujur atau enggak ya sama suami aku. Aduh. Sayang, kamu kenapa kok di luar? Kenapa gak masuk ke dalam? Mas, aku minta maaf sama kamu. Kenapa sih? Barusan aku didatengin sama 4 orang. Mereka pakai pakaian rapi dan mereka bilang kalau mereka lagi cari bos. Emang siapa kamu kenal? 4 orang itu? Dia Pak Umar dan Bu Leli terus bawa 2 orang gitu. Aku nggak tahu mereka tiba-tiba datang ke sini marah-marah. Mereka cari orang, cari bos. Tiba-tiba marah-marah sama aku dan ngata-ngatain keluarga kita. Aku Cari sedih bos? banget, Mas. Maksudnya cari bos mereka ke sini? Aku juga nggak tahu. Mereka cuma ngomongin soal bos mereka yang mereka cari. Terus Ini mereka bilang kursi kok ada di sini? kursi itu habis dirusakin sama Pak Umar. Aku juga nggak tahu kenapa mereka sejahat itu sama aku, Mas. Ini gak bisa dibiarin. Ini mungkin suruhan kita. Kayaknya aku harus temuin kita Mas. lagi. Dan aku harus bongkar semua sama istri aku biar istri aku gak diperlakukan Mas. begini. Iya. Kita harus gimana, Mas? Yaudah, kamu sabar aja, kamu tenang aja. Sekarang kamu kan habis dari sawah juga sumuk. Jadi kamu sekarang bersih-bersih dulu, kamu ganti baju. Oke? Tapi tunggu deh. Kamu tahu sesuatu nggak, Mas, soal mereka? Karena tadi mereka bilang mereka cari bos yang namanya Pak Bagas. Itu nama kamu kan, Mas? Udahlah, nanti kamu tahu sendiri. Sekarang kamu ganti baju. Kita nanti ketemu di depan rumah Umar. Oke? Maksudnya kamu mau nyamperin mereka? 20 menitan kok pergi. Oke? Jangan, Mas. 30 menit lah. Jangan. Udah, gak apa-apa. Kamu ganti baju, kamu langsung ke sana. Ntar lagi. Nanti kamu Oke? diapa-apain sama Enggak, mereka. gak apa-apa. Aku juga lagi menemuin orang. Ntar lagi. Oke? Udah, kamu masuk aja. Mas, Gak bisa dibiarin nih. kenapa jadi kayak gini ya? Tapi ya udahlah. Aku harus turutin kemauan suami aku. Nih, sekarang aku harus ganti baju dulu aja. Saya nggak mau ya masuk ke gang-gang seperti ini. Capek tau nggak? Saya tuh udah jalan dari tadi. Sekarang masih jalan lagi. Apalagi ketemu Sob. Nah tuh. Iya. Iya. Hey. Wintan, Pak Romi saya Hei, minta maaf. Omar. Jadi kalian yang udah ngata-ngatain istri aku sampai istri aku nangis. Kamu datang-datang malah marah-marah, dia itu siapa? Nah, ini suami wanita yang tadi Pak Romi. Nah, Oh jadi ini kamu orangnya. suami dari wanita miskin itu. Hah? Kamu nggak terima kalau bangkunya itu diinjak-injak sama Pak Umar? Kita memang orang miskin, tapi kalian bertamu ke rumah saya dan istri saya itu perempuan. Jadi gak sepantasnya seorang perempuan kalian keroyok berempat begini. Saya itu tamu ke sini. Berapa sih harga? Ini bukan masalah harga rumah, tapi masalah sopan santun kalian kalau datang ke rumah orang gimana. Dan Pak Umar juga begitu, katanya Pak Umar orang kantoran. Jadi kalau orang semiskin kamu itu perlu dihormati juga. Ya saya nggak tahu dong. Wajar karena di kantor itu rata-rata orang kaya. Jadi kalau sama orang miskin, aku paling alergi. Jadi aku ngomongnya sembarangan aja gitu loh. Udahlah Lu nggak guys, kamu itu harus terima dong kalau emang kehidupan kamu itu patut buat kita kata-katain. Maklum lah Pak Umar. Hmm. Orang seperti dia ini nggak pernah duduk di kantoran. Jadinya ngomongnya seperti ini Pak Umar. Di sedikit-sedikit dia itu marah. Bangku reot seperti itu aja dipertahankan sama dia. Emang berapa sih harganya? Aku itu bisa mengganti 10 kali lipat lebih bagus dari yang dirusak oleh Pak Umar. Aku janji sama kalian berempat. Aku bakalan bikin perhitungan kalian sama kalian berempat. Dan aku janji karir kalian bakalan hancur
hari ini juga. Kamu itu siapa berani-beraninya ngomong tentang karir kita yang bakalan hancur cuman gara-gara gembel seperti kamu? Dan kamu juga ya, kamu itu nggak ngerti soal kantoran. Kamu hanya taunya di sawah aja. Aku emang bukan orang kantoran. Tapi meskipun kalian berempat orang kantoran, tapi gak sepantasnya memperlakukan orang seenaknya. Apalagi datang ke rumah orang sampai merusak orang, sampai merusak barang-barang orang. Asal kamu tahu ya, istri kamu itu sombong. Aku itu cuman bertanya, aku kedatangan ke sini itu mencari bos aku dan aku bertanya sama istri kamu. Jawaban istri kamu itu bikin sakit hati kita berempat. Aku tahu betul sikap istri aku sama orang. Dia sopan. Tapi mungkin ya, Kamu dari tadi ngebela istri kamu terus. ya jelas dia istri saya, Mas. Eh. Dia itu istri saya yang saya sayang banget sama dia. Jadi saya gak terima kalau misalkan istri saya diperlakukan gak enak sama orang lain. Sekarang aku tanya sama kamu, kalau istri kamu aku perlakukan seperti itu, kamu terima nggak? Coba aja. Kamu nyentuh aja, aku bisa penjarain kamu. Oke. Mau? Sekarang gini ya, kamu tunggu di depan rumah kamu. Aku bakalan kasih tahu siapa aku sebenarnya. Alah, kamu itu hanya seorang petani miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau kamu pengen direnovasi rumahnya, bilang aja terus terang. Kamu pikir aku pengen minta bantuan buat bangun rumah? Ya siapa tahu, biasanya kan orang miskin seperti itu sama orang kaya. Hah? Kamu nih gak usah kebangetan kalau ngomong. Aku nih gak mau cari masalah sama orang lain, tapi kamu jangan selalu cari masalah sama saya. Mas, udah deh, mending kamu gak usah ngoceh-ngoceh di sini. Kamu tuh samperin aja ya istri kamu yang sedih banget karena ya dikata-katain sama kita. Aku mau lihat keberanian kalian. Kalau kalian berempat emang berani, kamu sekarang tunggu di depan rumahnya aku. Pulang. Aku bakalan pulang. kasih tahu siapa aku sebenarnya. Kita tunggu Pulang. Mandi enggak? Aku sekarang harus langsung Dia ke tuh kita deh. waras enggak sih? Hah? Dia sosokan mau ngancurin karir kita yang sudah melesat kayak gini. Hah? Udahlah Pak Romi, jangan terlalu diladeni. Orang seperti dia itu emang suka caper sama orang kaya, biar dapat uang. Saya Ya, heran. dia tahu Pak, kalau tamu dari suami saya itu orang kantoran semua, jadi dia cari muka, biasalah. Saya heran banget ya sama desa ini. Kenapa orang-orang di sini itu pada iri semua ya sama kita yang berpenampilan modis seperti ini? Ya, Hah? wajar lah, itu hal yang lumrah. Ya udahlah Pak Romi, mending kita balik aja, kita ngopi santai di rumah saya, oke? Udah deh, Pak. Tapi Pak Umar jangan sampai mempunyai pemikiran sama orang-orang warga-warga desa di sini, Pak. Iya. Itu bisa berdampak buruk sama kantor kita, Pak. Ya. Bos kamu masih belum datang ya? Padahal udah dari tadi ngabarin. Apa masih di jalan ya? Soalnya dia kalau udah ngabarin aku biasanya langsung datang. Aku cuma takut ada apa-apa sama bos. Ya maksudnya cuman takut bannya kempes ataupun apa gitu. Tapi kalau semisal dia kenapa-napa di jalan pasti dia telepon aku. Itu kita udah nungguin. Udah aku samperin aja deh. Ini kayaknya si bos. Udah tadi gitu nungguin. Dari tadi bos. Jadi gini, rumah ini udah beberapa tahun kamu tempati kan. Dan sekarang udah saatnya istriku tahu kalau aku adalah seorang pengusaha yang sukses gitu. Jadi aku harus ganti baju, harus pakai dasi, harus pakai kemeja. Kamu bersama aku bareng buat jemput istri aku. Aku udah gak tahan dan kasihan ngelihat istri aku. Aku dari kemarin memang sengaja menyembunyikan, dari dulu bahkan. Ngajak dia hidup susah, tinggal di rumah reot, terus ya kerja cuman di sawah. Dan aku udah gak tega ngeliat dia udah sabar banget gitu. Aku selalu dipermalukan sama orang-orang. Jadi begini rasanya jadi orang susah. Ini aku juga untuk melatih kesabaran istri aku ketika aku nanti misal ada masalah ataupun ada masalah dengan kerjaan aku, istri aku tetap sabar karena dia udah terbiasa hidup susah bareng sama aku. Dan sekarang aku bikin kejutan sama dia dan aku mau minta kamu buat siapin mobil, aku ganti baju dulu di rumah dan aku nanti setelah jemput istri aku bawa ke sini gitu. Tapi mobilnya masih belum dimandikan bos. Gak apa-apa, dilap aja. Udah ya, gak apa-apa, bawa yang putih aja. Oke? Siap, bos. Jadi deh kalau begitu aku langsung ganti baju dulu ya. Siap bos. Aduh, ini suami aku mana ya? Dia belum datang juga buat jemput. Katanya dia bilang
Aku suruh tungguin dia. Tapi sampai sekarang dari rumah aku tungguin juga belum datang juga. Aku panik banget. Aku takut sampai terjadi sesuatu sama suami aku sendiri. Aku takut kalau mereka ngapa-ngapain suami aku gimana. Aduh. Ya udahlah. Semoga aja suami aku nggak kenapa-napa, selalu dalam lindungan Allah. Mohon maaf ya Pak Romi, Ibu Intan. Saya hanya bisa memberikan sedikit cemilan juga, kopi hangat dan teh hangat. Oh tidak Pak Umar. Rumah Pak Umar ini enak untuk ditempatin untuk kita Pak. Iya. Jadinya kita terjamu dengan enak Pak. Iya, apalagi kita tuh panas-panasan ya Pak Romi ya dari tadi. Duh, sampai saya tuh kehausan. Ternyata udah Kayaknya istrinya dari Bagas masih duduk di pinggir jalan. Mana? Oh itu perempuan yang tadi ya? Kayaknya aku masih belum puas deh Pak Romi, Ibu Intan. Bagaimana kalau kita samperin aja orang itu? Bener banget Mas, Ya udah. kalian kita nunggu suaminya. Nah, Kita betul. kerjain aja dia tuh. Ayo. Aku penasaran banget sama suaminya. Tansin. Mana suami kamu? Ngapain ngemis di sini? Suami saya nggak suka kalian. Iya, kita itu menunggu suami kamu yang katanya mau ngancurin karir kita. Hancurin karir kalian. Iya, suami kamu itu kalau ngomong sombongnya itu selangit. Dia itu nggak mikir, dia itu siapa? Dia itu hanya orang rendahan yang nggak tahu diri. Cukup. Kalian ini nggak berhenti ya buat ngatain suami aku. nih. Sekarang mana suami kamu? Panggil cepat. Saya juga nggak tahu. Tadi suami saya bilang sama kalian kok. Dia siapa, Mama? Oh kita tahu. Bos kita. Siapa Mas? Ya, atasan aku. Kamu pergi aja sana. Ngapain kamu masih ada di sini? Mas di sini. Mas Eh, kamu- Bagas? Sayang, jadi kamu udah nungguin aku. Jadi Lo gimana sih? Ya Pak, Enggak becus kerjanya. saya becus Pak kerjanya Pak. Tapi kok nggak ketemu sama Bos Bagas? Dia Pak. gini Git, jadi kenapa tadi aku juga gak sempat jelasin sama kamu. Sebenarnya udah 5 tahun lebih aku tinggal di rumah gubuk ini. Dan tiba-tiba tadi ada 4 orang datang. Ya mungkin nih suruhan kamu buat nyari kabar tentang aku. Tapi mereka gak sopan, mereka membuat istri aku nangis, dan mereka ngata-ngatain aku. Terutama dia. Aku tiap hari istri dihina sama dia. Dan mereka anggap aku gak bisa apa-apa. Dan mereka anggap aku memang beneran orang miskin. Walaupun istri aku gak tahu apa-apa tentang ini. Kalau sebenarnya aku seorang pengusaha, ya aku memang sengaja sembunyikan semua itu dari istri aku. Aku pengen melatih kesabaran istri aku. Tapi kenapa di saat aku kehidupan begini, jadi orang miskin, aku malah dipermalukan sama kerawan aku sendiri. Dan bahkan istri aku dibuat gak betah sama kerawan aku sendiri. Dan kamu juga, harusnya kalau kamu memang gak kenal sama aku ataupun istri aku, kamu gak boleh begitu sikapnya. Oh, saya cuma capek doang Pak. Mencari Bapak di desa ini itu Eh. melelahkan Pak. Aku sekarang tanya sama kamu, apa gaji yang kamu terima itu gak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan? Ya enggak Pak, kalau mencari Bapak di sini kan nggak masuk gaji Pak. Tapi kan masuk hari kerja. Sekarang begini ya, kamu sekarang gak usah banyak ngomong. Orang pertama yang bakalan bikin aku kesel itu kamu dan juga kamu. Sama istri kamu juga begitu. Sekarang aku gak mau tahu ya. Udah cukup selama 5 tahun aku menderita sama istri aku. Seharusnya sekarang bukan waktu yang pas buat aku ngasih tahu sama istri aku. Dan kalian bertiga mulai sekarang gak usah dikerja di kantor aku lagi. Dan aku juga bukan gak tahu, Gita selalu laporan sama aku. Kalau misalkan ada salah satu karyawan yang memiliki tanggungan besar di kantor. Apa ini orangnya ini? Ya kalau bisa rumah ini bakalan aku sita juga. Apa Pak? Ya, sekarang dia bisa bangun rumah sebesar ini. Kamu juga gak tahu kan, kalau kelakuan suami kamu, dia main perempuan terus. Makanya dia sampai banyak hutang di kantor. Sekarang gua mau tahu ya. Mulai sekarang jangan coba-coba ganggu ketenangan aku dan istri aku lagi. Kalau enggak, aku bakalan bikin perhitungan yang lebih dari ini. Buat kamu juga. Dan buat kamu juga.
Kalian ini masih karyawan baru. Kalian nggak tahu sama aku. Ingat, Gita ini cuma tangan kanan aku. Bukan dia pemilik kantornya, tapi aku. Dan kalian berani ngehina istri aku yang cantik ini. Dan sampai kalian bikin nangis dia. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Apa nggak masalah ini diomongkan dengan kepala dingin aja Pak? Kita itu nggak tahu kalau semisal ibu ini adalah istri Bapak dan Bapak adalah bos kita nggak mungkin berperilaku seperti itu Pak. Tadi kan kalian juga nantangin kan? Waktu aku temuin kalian nantang aku balik. Dan juga kamu, Pak Umar. Kita ini bertangga, udah tahunan. Harusnya kalau kamu ini orang bijaksana, kamu setidaknya tidak mengganggu orang lain kalau kamu gak mau bantu. Walaupun kamu harusnya bisa membantu orang yang miskin. Ya Pak, saya akan buat ini semua pelajaran Pak. Udah telat, tahu nggak? Apa dengan waktu 5 menit ini aku ngomong, kejadian 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu bisa terhapus di pikiran aku. Hah? Iya Pak, saya sama Pak. Aku bakalan buat kamu jadi gembel. Nanti malam rumah kamu pasti bakalan disita. Dan buat kamu, siap-siap kamu gak bakalan dapat kerjaan. Pak, tapi saya mau kerja di mana lagi Pak? Kalau Saya gak peduli. Apa kamu peduli sama kehidupan aku sama istri aku? Ya kalau semisal saya tahu tadi adalah bos saya bakalan peduli Pak. Sekarang aku gak mau banyak ngomong. Kalian berempat pergi dari sini. Tapi kan cuma salah paham Pak. Kalian denger gak apa yang aku omongin? Udah Mas Umar. Oke. Sebelum kalian pergi, kalian harus minta maaf sama istri aku dulu. Kalau kalian gak minta maaf sama istri aku pastikan nanti malam bakalan ada orang yang jemput kalian buat masuk penjara. Udah Mas. Sekarang kalian minta maaf atau nanti malam selain kalian jadi gembel, kalian bakalan masuk penjara. Sin, aku minta maaf ya Sin. Karena aku udah ngata-ngatain kamu tiap harinya. Mbak, saya juga minta maaf ya Mbak atas perlakuan saya tadi. Semoga aja ke depan. Saya minta maaf. Semoga aja ke depan kalian semua bisa berubah ya. Kamu gak minta maaf? Saya juga minta maaf Bu atas perilaku saya Bu. Tadi sakit hati Bu. Sekarang kalian berempat pergi dari sini. Tapi Pak, Oh ya. Mulai sekarang, dah buka dasi kamu. Buka dasi kamu. Dasi ini udah gak pantas kalian pakai. Sekarang kalian pergi. Ayo Mas. Tan, kamu ada uang nggak? Sekarang pergi. Pulang. Pak, pinjam dulu 100 Pak. Pergi nggak? Sebenarnya aku udah kesel banget. Kamu juga. Sekarang bukan waktunya aku ngomong sama istri aku gitu. Ini aku gak jadi bikin kejutan. Sekarang kamu tunggu di dalam mobil. Siapa? Kita duduk dulu. Kamu kenapa sih Mas? Kamu kenapa ngelakuin ini semua Mas? Ada alasan khusus atau apa? Gini ya sayang, aku mau ngasih tahu sama kamu. Kamu kan tahu dulu aku juga pernah menikah gagal gara-gara aku cerai, gara-gara aku udah gak punya apa-apa, aku ditinggal sama istri aku. Jadi sekarang aku gak mau mengulang kesalahan yang sama. Dan aku lihat selama 5 tahun kamu sabar banget. Hidup menderita bareng sama aku. Jadi itu maksud aku. Aku pengen kamu sabar, aku pengen kamu nikah sama aku. Karena kamu tulus sayang sama aku, bukan karena aku orang kaya ataupun aku banyak harta. Tapi kamu tuh nggak perlu khawatir soal seperti itu Mas. Aku ketemu sama kamu. Aku udah ngerasa bahwa kamu adalah bagian dari kesempurnaan aku. Jadi dengan keadaan apapun aku janji sama kamu, aku pasti bakal nemenin kamu, aku pasti bakal ada di samping kamu. Jadi kita harus bareng-bareng di dalam kondisi apapun. Ya udah, sekarang begini ya. Kita tinggalin rumah Riot itu. Sekarang aku mau ngajakin kamu ke rumah yang mewah banget dan ada AC, ada TV, Jangan bilang itu ada rumah mobil. kamu. Ya, iya. Jadi kita udah gak usah pergi ke sawah lagi, oke? Mas, makasih banyak ya. Kayaknya kamu selalu bikin aku bahagia. Aku nggak tahu lagi harus ngucapin terima kasih kayak gimana sama kamu sebagai suami yang akan tanggung jawab. Udahlah, sekarang kita harus cepat-cepat pindah tempat tinggal. Ya aku bisa buat hidup kamu lebih bahagia. Ya Oke? udah,